صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, para imam, serta seluruh takmir Masjid Al-Aqsa, para jamaah sekalian, terkhusus kepada adik-adik Jamiatul Hadrah yang luar biasa mengajak kita bersalawat untuk semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir malam ini insyaallah semuanya masuk surga. Yang hadir malam ini mudah-mudahan rezekinya ditambah Allah, kesehatannya nambah. Buat ibu-ibu mudah-mudahan cantiknya nambah, dan bapak-bapak mudah-mudahan istrinya nambah. Amin. Ini yang ngedoain amin anaknya sampean ya. Kalau ada apa-apa jangan nyalahin saya. Malam ini mohon izin ini untuk operator, ehonya kurangin dikit. Suara saya ini menggelegar nanti ini. Dulu dikirain saya ini orang Batak. Serius Pak, saya dulu dikirain orang Batak karena suara saya ini kencang gitu. Ibu sehat semuanya? Masya Allah. Yuk kita doain ibu-ibu ini, mudah-mudahan ibu-ibu ini secepatnya masuk surga. Dengerin dulu, secepatnya. Kan saya bilang secepatnya saja. Enggak guyon ya. Malam ini patut dan layak bahkan wajib bagi orang-orang yang beriman untuk bersyukur atas nikmat Allah. Kalau orang ditanya, jawabannya sama. Setiap kali kita ketemu orang pasti jawabannya sama.
Apa kabar Anda? Jawabannya alhamdulillah sehat. Tanya sama yang sebelah, jawabannya alhamdulillah sehat. Bahkan kalau ditanya seluruh manusia di muka bumi ini, jawabannya sama. Selalu mengucapkan syukur sebagai ungkapan sehatnya. Tetapi apakah syukur itu cukup dengan apa yang diucapkan oleh lisan? Kan belum tentu. Memang syukur yang paling sederhana itu adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau hanya sekedar atau ungkapan kalimat puji syukur semata, maka terkesan ini agak berbeda dengan pandangan Allah dalam Quran. Karena Allah menyebutkan wa qalilum min ibadis syakur. Dan sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai berterima kasih kepada Allah. Padahal kalau ditanya jawabannya sama, alhamdulillah. Ternyata hakikat syukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah. Syukur yang sesungguhnya ketika ditanya bagaimana kabar Anda dan kita mengatakan dan menjawab sehat, nasihatnya itu kemudian dipergunakan untuk manfaat di jalan Allah. Sehatnya dipergunakan untuk sujud, sehatnya dipergunakan untuk salat, sehatnya dipergunakan untuk amal soleh, sehatnya dipergunakan untuk kebaikan di antara sesama umat, sehatnya dipergunakan untuk sesuatu yang menjadi manfaat. Maka tentu syukur yang itu lebih bernilai, lebih bermakna, dan pasti lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita sehat, tapi dengar azan saja sulit kita datang ke masjid. Masjid kita ini luar biasa indah, Pak. Kalau di Siantan ini mungkin yang paling megah ini. Kalau di Siantan, saya tadi ngobrol sama Kak Tuan Marsai. Ini nanti bahasanya campur-campur ya. Apa bahasa Indonesia saja? Bahasa Indonesia saja. Oh gitu ya. Oh nggih. Mboten napa-napa. Masjid ini dibangun kurang lebih 6 tahun. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk yang bangun masjid, untuk yang menginfakkan tanah masjid, untuk yang wakaf tanah masjid, yang nyumbang semen, yang nyumbang tenaga, yang nyumbang pasir, yang nyumbang apapun untuk Masjid Al-Aqsa? Apa kata Rasulullah? Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia hanya semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah siapkan istana termegah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bangun masjid, yang nyumbang masjid, yang memikirkan masjid, yang memakmurkan masjid, yang menghabiskan waktunya untuk masjid, mudah-mudahan hidup dalam keadaan bahagia, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan masuk surganya Allah Azza wa Jalla, bertemu dengan kekasih kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini kita bicara cinta. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan makna cinta. Cinta yang didasari karena Allah dan cinta yang didasari karena ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada panitia. Ini anak-anak muda semua ini panitianya. Anak-anak muda ini yang buat acara malam ini nih. Mudah-mudahan anak-anak muda ini dapat meneruskan perjuangan para pendahulunya di daerah ini. Pemuda yang baik, ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pemuda itu ditentukan oleh dua hal. Ini untuk remaja masjid ini. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dhatihi.
Demi Allah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kehidupan pemuda, kehidupan remaja Masjid Al-Aqsa, remaja-remaja Islam yang lain, kehidupan kalian itu ditentukan oleh dua perkara. Pertama, ilmu, dan kedua, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan cari ilmu, silakan mencari apa yang dibutuhkan oleh zaman ini. Nabi Ibrahim 5.000 tahun yang lalu pernah berkalam. 5.000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim pernah berkata, Bu, alal aqili an yakuna 'arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nih wa 'arifan bi rabbih. 5.000 tahun lalu Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini untuk anak-anak muda, untuk remaja masjid, untuk jamiah hadrah, untuk santri ini. Layak bagi orang-orang yang berakal harus tahu tentang keadaan dan kebutuhan zaman. Siantan ini udah pinggiran kota, Pak. Siantan ini sudah menghadapi masalah. Karena saya besar di Siantan, walaupun kemudian saya ngaji di Jawa Barat dan beberapa negara orang, tapi saya sempat besar di Siantan. Siantan 30 tahun yang lalu berbeda dengan Siantan tahun 2025 ini. Kenapa saya bilang begitu? Tahun 90 anak-anak muda itu masih ramai di masjid. Tahun 90 bahkan kita tidur di masjid biar bisa sholat berjamaah. Ba'da maghrib ngaji di masjid sampai isya. Besok subuh kita tidur di masjid, bangun jam 3:30, dan nanti sholat subuh berjamaah. Bahkan ba'da subuh kita ngaji masih. Anak-anak muda tahun 90 masih muda diarahkan, masih gampang dididik oleh orang tua, masih punya ketakziman dan sifat sopan santun. Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan untuk para santri ini, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Imam Abdullah bin Mubarak pernah berkata, aku lebih butuh seorang santri walaupun tidak alim, tidak pintar, tapi punya akhlak dan etika yang baik, dibandingkan dengan ilmu yang banyak tapi di dalamnya tidak memiliki etika. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya sampaikan ini? Anak muda kita hari ini terjebak kepada keadaan yang disebut dengan zaman modern. Padahal modern bisa bermakna mudirrun, membahayakan. Membahayakan apa? Iman. Generasi tahun 2000 ke sini sulit kita mendidik anak kita sholat, Pak. Sulit mendidik anak kita sholawatan. Sulit mendidik anak kita kenal kepada Allah dan Rasulnya. Ini dilema, ini persoalan serius bagi orang tua. Maka setiap tahun kita mengadakan Maulidun Nabi, Maulidur Rasul, agar anak-anak kita ini tahu siapa Allah Tuhannya, kenal siapa Muhammad Nabinya, tahu Quran kitabnya, dan tahu Islam sebagai agamanya, dan akhlak sebagai aturan dalam hidupnya. Kita ini semuanya mati kok. Kita ninggalkan anak. Pertanyaannya, anak kita bisa sholat apa enggak? Anak kita bisa ngaji apa enggak? Boleh bangga dengan anak pintar bahasa Inggris? Boleh. Atas izin Allah saya pakai 8 bahasa. Saya 6 bahasa daerah, 2 bahasa internasional. Tapi apakah abah saya bangga dengan itu? Belum tentu.
Abah saya dan umi saya almarhum lebih bangga kalau saya tahu bagaimana beribadah kepada Allah, mencintai Rasulullah, dan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang baik di antara orang-orang lain. Gimana nanti nih? Kita tidak bisa bayangkan anak-anak kita para kiai, Kiai Syahidallah, Kiai Sulaiman, ustadz-ustadz yang ada di sini, Kiai Imam Maksuda. Bagaimana dengan anak kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Apa yang terjadi dengan masjid ini? Masjid ini dibangun bukan dengan biaya kecil. Ini nilainya 5 miliar. Tapi apakah iya? Apakah iya kemudian nanti masjid ini masih akan terus terisi? Yang kedua, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mustaqbilan fi sya'nih. Santri dan anak-anak muda harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Tantangan iman lebih kuat. Fitnah di antara kita semakin besar. Fitnahnya bukan hanya dari luar muslim saja. Fitnahnya kadang-kadang muncul di tengah-tengah umat Islam. Ibu, halo, paham ya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Lah katanya sudah paham. Lah kalau sudah paham kan sampun toh. Cepon lah paham setuju. Mun lah paham kan lemari berarti ceramah ke syahid. Yang nomor 3, sing nomor 3 nih kalau pripun dawuhipun Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya udah saya campur bahasa Sunda sajalah. Naon saur Nabi Ibrahim teh? Anu nomor 3 saur Nabi Allah Ibrahim. Yang nomor 3 kata Nabi Ibrahim, wa arifan bi rabbih. Manusia di tengah kehidupan modern hari ini harus tahu siapa Allah Tuhannya. Kadang kita sibuk karena persoalan mencari materi, sibuk mencari uang, sibuk dengan pekerjaan, sampai kadangkala kita lupa kepada Allah yang menciptakan hidup kita dan mematikan kita. Hidup kita ini hanya ukuran detik. Hidup kita hitungan detik. Detik ini hidup, belum tentu detik ketiga hidup. Detik keempat hidup, detik kelima belum tentu hidup. Jangan enak-enak kawan kecil saya Pak Maryat itu. Bang Maryat, sampingnya sampean ada teman saya itu Pak Nanang yang polisi itu. Mas Nanang, wah malaikat gak pilih-pilih mas. Wah polisi disikat juga sama malaikat mas. Nggak dipilih pak. Maka malam ini kita sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupmu singkat, waktu di dunia tidak lama. Maka karena malam ini kita berkumpul di masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh saya sambil berdiri Kiai? Boleh ya? Boleh. Saya sambil berdiri saja Bu, karena besok pagi saya harus berangkat ke Malaysia Bu. Besok pagi jam 8, jam 9 saya harus berangkat ke Malaysia. Jadi saya agak berdiri dulu, karena saya sudah 2 bulan ini muter di Indonesia. Dan nanti kalau tidak ada perubahan jadwal, tanggal 4 saya terbang ke Batam, pengajian di Batam. Dari Batam terbang ke Johor Bahru Malaysia, Johor Bahru Singapura. Pulang dari Johor Bahru langsung terbang ke Riau lagi. Saya cuma minta doa dari bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan saya sehat Pak. Saya cuma minta sama Allah dikasih sehat saja. Sebab kalau minta yang lain kemungkinan sulit. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah berikan saya sehat. Jadi insya Allah pengajian kita tidak lama. Pengajian kita tidak lama malam ini. Yang penting paham
bisa diamalkan dalam hidup. Oh iya, tinggal 5 menit lagi waktu saya. Kenapa Ibu? Kurang. Kalau kurang nonton nanti di video saya ya. Kan videonya banyak. Video saya udah ribuan. Udah ditonton jutaan orang. Jadi Ibu nggak perlu lama-lama. Walaupun di kamar nanti tinggal buka channel Zain Muhsin Official. Wah, nampak wajah saya nanti di sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita tadi itu kan sederhana sebenarnya. Siapa ketua masjid kita? Iya? Ustadz Su'id Ismail. Yang mana? Yang mana? Ustadz Su'id Ismail yang mana? Ketua masjid? Ya? Oh, lagi nggak ada. Sekretaris masjid siapa? Bendahara masjid siapa? Namanya siapa? Hamidi. Lah kan kita nggak tahu besok pagi pengumuman di Al-Aqsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamidi. Kan nggak tahu Pak. Nggak ada yang tahu Pak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Jibril Alaihi Salatu Wasallam. Ini pengingat untuk kita, ini pengingat untuk kita. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan Nabi menceritakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Silakan buka dalam kitab Mu'jamnya Imam Tabarani. Silakan buka dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Atani Jibril wa qala li. Suatu masa malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, isma syi'tah fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah Muhammad, hiduplah sesenangmu, hiduplah sesukamu. Tapi ingat ya Rasulullah Muhammad, suatu masa nanti Anda pasti akan wafat. Bang Samsudin, jangan nyaman-nyaman hidup. Sekarang abang masih duduk nyandar di tiang. Besok pagi abang nggak tahu. Abang diusung ramai-ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa nih? Bang Samsudin. Yang mana? Itu yang duduk tadi malam di tiang itu. Makanya jangan duduk di tiang Bang. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Maka sebelum kematian datang beramal salih. Sekecil apapun amalmu dihitung oleh Allah. Jawaban Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kecil amal kita. Kalau kita beramal besar sulit. Yang kecil-kecil saja. Yang penting istiqomah. Kata istiqomah itu sering kita baca, sering kita minta kepada Allah ketika kita salat. Kapan? Waktu baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah, ya Allah, tegakkan, luruskan jalanku. Tunjuki ke jalanmu yang lurus ya Allah. Makna lurus istiqamah. Hidup kita sebentar. Jangan terlalu banyak berangan-angan yang tidak penting tentang hidup ini. Ibu, 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 mau kaya apa miskin? Ulangi, ulangi. Mau kaya apa miskin? Dengerin Pak, ternyata istri bapak mata duitan semua ini. Kalau orang ditanya mau kaya apa miskin, jawabannya sama. Apakah kekayaan itu akan mencukupi manusia? Enggak. 100 juta kurang, 1 miliar kurang, 1 triliun kurang, 10 triliun kurang.
Yang bilang begitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan. Kata Rasulullah, seandainya manusia itu diberikan harta 2 lembah, 2 kampung, 2 kecamatan, 2 kabupaten, 2 provinsi, dikasih semuanya sama makhluk itu 2 cukup? Enggak. Labtagha thalithan, dia minta yang ketiga. Enggak cukup. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak mungkin mampu memuaskan hasrat manusia sebelum kematian datang kepada dirinya. Maka pesan Nabi melalui Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesenangmu, tapi ingat, kita besok hari, lusa dan seterusnya pasti mati. Yang kedua, wahbib ma atau man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun yang ingin engkau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Suami cinta istri pasti berpisah. Istri mencintai suami pasti berpisah. Pilihannya cuma 2. Kalau bukan suami mati duluan, atau istrinya mati duluan. Kalau ibu-ibu boleh milih, mending suami mati duluan atau ibu mati duluan. Hah? Mending istri mati duluan, Pak, atau suami mati duluan? Oh, mana ada mati dua-duanya. Bu, Bu, mending suaminya mati duluan atau ibu duluan? Suami duluan, Pak, dengerin, Pak. Pak lebur dua naring dinar. Lah kene suruh mati kado. Enggak ada pilihan lain. Secinta apapun kita sama istri, mati kita, Pak. Ditinggalkan. Mobil mewahmu ditinggalin. Rumahmu yang megah ditinggalin. Sebab rumahmu yang sesungguhnya nunggu di samping masjid, Pak. Kalian jagi-sogi kan lu, Pak. Yang nomor 3, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuat baiklah sesukamu, tetapi ingat perbuatanmu pasti dibalas oleh Allah. Yang salat dibalas, yang tidak salat juga Allah tidak lupa. Yang sedekah Allah balas, yang malas sedekah juga Allah akan mencatat. Yang berbuat baik Allah balas, yang jahat pun pasti akan Allah balas. Enggak ada, Pak. Semuanya dibalas oleh Allah karena Allah sudah menegaskan dirinya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang paling adil, seadil-adilnya, enggak ada lain kecuali Allah azza wa jalla wa ala. Manusia enggak adil. Yang keempat, apa kata Jibril kepada Rasulullah? Wa'alam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah ya Rasulullah Muhammad, kehormatan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin ditentukan sujudnya kepada Allah di tengah malam. 5 waktu sehari semalam kita salat 17 rakaat, ditambah lagi dengan salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah. Ada lagi salat sunnah, dan sunnah itu adalah sunnah terbaik. Afdhalus salat ba'dal faridah qiyamul lail atau bermakna at-tahajjud. Sebaik-baiknya salat di luar salat wajib adalah tahajudmu. Yang punya masalah, jangan cerita kepada tetanggamu. Boleh jadi tetanggamu menjadi masalah juga. Kalau engkau punya problem, jangan cerita kepada orang lain. Cukup engkau cerita kepada Allah Tuhanmu. Engkau sujud di bumi, di sisi arsy yang mendengarkanmu. Jangan bilang untuk apa salat kalau hati belum bersih.
Bagaimana hatimu mau bersih kalau sholatmu belum? Jangan bilang aku tidak mau sholat sebelum diriku baik. Bagaimana mungkin dirimu baik kalau kamu belum sholat? Sholatmu memperbaikimu, sholatmu membersihkanmu, sholatmu menjadikanmu menjadi kekasih Allah Tuhanmu. Tengah malam ambil wudhu, sholat, lepas sholat, thumma qara'ta ma tayassara minal Qur'an. Selepas itu anda baca Quran walaupun sebentar. Ceritalah kepada Allah, rezekimu yang lagi sulit Allah akan luaskan. Hatimu yang sedang sakit Allah pasti sembuhkan. Pikiranmu yang sedang kusut pasti akan Allah cerahkan. Anakmu yang tidak baik-baik saja Allah akan perbaiki. Suamimu yang kurang baik Allah jadikan baik. Istrimu yang mungkin sehari ini belum salihah Allah jadikan dia salihah. Persoalan hidupmu pasti Allah mudahkan jika engkau dekat kepada Allah Tuhanmu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kelima, kata Jibril, wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kewibawaan, kehormatan seorang mukmin kapan? Ketika dia tidak bergantung kepada manusia. Banyak kita berharap kepada makhluk, pada saat itulah pasti kita kecewa. Tapi kalau harapan kita hanya kepada Allah, Allah pasti tidak mengecewakan kita. Doamu hari ini yang dianggap belum dikabulkan, sesungguhnya Allah sedang mengabulkan, tapi perlahan-lahan. Waktunya tidak ditentukan oleh kita, tapi Allah yang pasti menentukan. Ibu pulang dari pengajian ini mudah-mudahan tambah solihah. Bangsa dalam satu naungan agama Islam. Yang bikin tema siapa ini? Tak kurang lanceng. Aduh, ya susah saya ceramah hari. Agak ngeri-ngeri sedap ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang hadir malam ini adalah saudara, Pak. Kita ini saudara. Saya penutur sejarah, saya jelasin dari atas. Ini panitia boleh minum ini? Ini perasaan dari tadi dikasih air tapi nggak disuruh minum ini. Ini kan lucu ustadznya ini. Boleh minum, Pak ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang hadir malam ini ada Bugis. Ada Bugis? Bisa bahasa Bugis? Hah? Masa orang Bugis nggak bisa ngomong Bugis, Pak? Bugis, agak kareba, madeceng. Pura itu dulu namanya bukan Madinah. Awalnya Madinah itu yang pernah haji, yang pernah umrah pasti tahu Madinah. Madinah itu dulu namanya Yasrib. Kenapa disebut Yasrib? Karena orang pertama yang menempati tanah itu bernama Yasrib. Yasrib itu nama orang. Yasrib itu bin Arfahsyad, bin Syam, bin Nabi Nuh, bin Lamih, bin Matussalih, bin Nabi Idris, bin Yarid, bin Mihlai, bin Kinan, bin Anwas, bin Sis, bin Nabi Adam alaihissalam. Itu namanya. Makkah dulu bukan Makkah, tapi dulu namanya Faransilah. Menjadi Bakkah kapan? Ketika Ibrahim mengantar istrinya yang bernama Hajar bersama anaknya yang bernama Ismail, maka tanah itu disebut dengan Bakkah. Bakkah bisa berarti tangisan.
Kenapa? Nabi Ismail adalah manusia yang pertama yang menangis di tanah ini. Sekarang kenapa Madinah menjadi ukuran akhlak dan peradaban umat Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nabi pindah ke Madinah, 13 tahun berada di Makkah. Nabi diancam, Nabi dimusuhi, Nabi dibenci, diancam bunuh, bahkan diperangi. Turun perintah Allah untuk hijrah ke Madinah yang awalnya bernama Yatrib. Setelah lama kemudian Nabi menggantinya bernama Madinah. Madinah bisa bermakna Madaniyah. Madaniyah artinya peradaban baru. Karena di sana ada orang Yahudi. Tahu Yahudi? Tahu Yahudi? Kalau bicara Yahudi orang pasti nunjuk Israel, Pak. Padahal belum tentu Israel itu Yahudi semua. Kalau saya jelasin sejarahnya panjang, Pak. 7 hari 7 malam gak selesai nanti. Saya singkat-singkat saja ini. Biar ngerti sejarah nanti kaitannya sama Nabi apa. Di Madinah masa itu sudah ada orang Yahudi. Yang paling besar namanya Bani Nadir dan Qainuqa. Di Madinah ada orang Nasrani. Di sana ada namanya Aus dan Khazraj. Ini kelompok-kelompok besar Yahudi dan Nasrani. Sebelum Islam masuk ke tanah Madinah, di Madinah sudah ada agama Yahudi, di Madinah sudah ada agama Nasrani, di Madinah sudah ada agama Majusi, di Madinah bahkan banyak sekali kepercayaan-kepercayaan. Tapi Nabi menjadikan Madinah sebagai tempat yang nyaman, aman bagi siapa saja, dengan catatan kata Nabi, yang Yahudi silakan berhukum kepada Taurat, yang Nasrani silakan berhukum kepada Injil, yang Islam silakan berhukum kepada Al-Quran. Yang penting dengan satu catatan, jaga kebersamaan, jaga Madinah, jaga tanah ini kata Nabi. Maka konsep ini dibawa ke sini, ke tanah Indonesia oleh para ulama-ulama salih kita, yang diawali dengan perjuangan yang sulit. Di negara ini sukunya banyak, bahkan ada 570 bahasa di Indonesia, ada 570 bahasa di Indonesia, tapi semuanya dipersatukan dalam satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Di bangsa ini banyak agama, banyak kepercayaan, tapi negara menjamin mayoritasnya umat Islam, maka umat Islam harus menjadi peneduh, umat Islam harus menjadi penyejuk, umat Islam harus menjadi pelindung, bahkan umat Islam harus menjadi juru damai di antara mereka. Karena konsep yang dibangun oleh Nabi adalah menjadi persatuan di tengah-tengah umat manusia. Sini masuk masjid yang jadi imam Madura, makmumnya Jawa, di belakang yang makmum Bugis, di sampingnya ada Sunda. Walaupun Madura takbirnya sama, Allahu Akbar, yang di belakang sama, yang Bugis takbir Allahu Akbar, yang Jawa takbir Allahu Akbar. Kan gak mungkin, Pak, gak mungkin yang jadi imam orang Madura takbirnya pakai bahasa Madura. Doteng baca Madura Allah se Maharaja. Datang orang Sunda, Gusti Allah anu ageng. Nggak mungkin orang Padang yang jadi makmum Allah nan gadang. Kan nggak mungkin. Kita dipersatukan oleh satu kalimat Allahu Akbar, berarti kita ini adalah saudara. Yang Bugis saudara Melayu, Melayu bersaudara dengan Banjar, Banjar bersaudara dengan Madura, Madura bersaudara dengan Bugis, Bugis bersaudara dengan Jawa, bersaudara dengan Dayak, bersaudara dengan Cina sekalipun. Kalau kalimatnya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mempersatukan? Allah Azza wa Jalla. Apa ucapan Allah? Apa firman Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum.
sesama orang-orang beriman semuanya adalah bersaudara. Mathura tretana Jebah, Jebah tretana Sunda, Sunda tretana Bugis, Bugis tretana Melaju, Melaju tretana Banjar, Banjar tretana Dayak. Selagi kalimatnya sama, nabinya sama, Allahnya sama, agamanya sama, sholatnya sama, ucapan-ucapan dan bacaan dalam sholatnya sama, berarti dia adalah saudaramu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga kerukunan, penuhi masjidnya. Masjidnya sudah bagus ini. Insya Allah selepas pengajian ini nanti subuh masjid kita pasti penuh. Masjidnya pasti penuh ini Pak. Ini sampai di luar semua nanti ini. Tapi Pak, yang berat itu bukan bangun masjid ya, mantuan saya repot benia ke masjid. Yang repot bukan bangun masjid Pak, tapi ngisi masjid. Ini ibu-ibu majelis taklim semuanya. Bu, ibu, jangan males datang ke pengajian ya. Jangan males sholawatan. Sholawatan itu, sholawatan itu adalah bukti cinta kulo kali panjenenganipun marang sinten? Marang Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang senang sholawatan hatinya tenang. Yang senang sholawatan hidupnya bahagia. Yang senang sholawatan penyakitnya dijauhkan. Yang senang sholawatan musibah dijauhkan. Kalau kita baca doa bisa diterima, bisa enggak. Tapi orang sholawatan semuanya diterima. Orang baca Quran harus wudhu. Tapi orang sholawatan enggak pakai wudhu juga enggak apa-apa. Berdiri boleh, duduk boleh, tiduran juga monggo, sambil baring monggo. Pakai Allahumma sholli ala Muhammad sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sama, sallallahu ala Muhammad sama. Ada yang protes di luar. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz kalau berdoa pakai Allahumma sholli ala Sayyidina? Padahal Kanjeng Rasul ngajarin kepada sahabat nggak pakai Sayyidina. Wah itu ngarang itu. Wah itu bid'ah itu. Wah bid'ah dolalah itu. Oh dolalah itu pasti masuk neraka. Masa orang sholawatan masuk neraka? Apa? Tak jelasin ya. Mau dijelasin nggak? Nggak usah lama-lama tapi ya. Ini sudah sebentar lagi waktunya ini. Panitia mohon maaf, saya ceramah sesuai aplikasi. Tadi permintaannya 1 jam. Kalau ceramah di sini biasanya berapa jam? 2 jam. Berapa jam? 2 jam. Ya cukup sampai di sini saja. Mau baca bisa ceramah. Berarti ya 2 jam. 2 jam itu kelamaan. Nih kasihan anak-anaknya ini ya Allah. Ada yang protes gini-gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang protes, kenapa sholawatan mesti pakai Sayyidina? Wong Kanjeng Rasul itu ngajarin cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam, Jibril itu sholawatannya cuma sallallahu ala Muhammad. Wah kok datang-datang Pak Samsudin itu baca Sayyidina katanya. Ustadz Warid pakai Allahumma sholli ala Sayyidina. Kiai Syahri pengasuh pondok pesantren yang hadir teng mriki, tapi di sebelah mungkin boleh ini. Sholawatannya kok pakai Sayyidina. Ngoten nggih Bu nggih. Kata Sayyidina itu bermakna Sayyidun. Junjungan kami,
Apakah Rasulullah melarang itu? Enggak. Imam Tabrani pernah meriwayatkan sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Aku itu sayyid, junjungannya manusia ini aku, kata Nabi. Tetapi bedanya aku dengan kalian, aku ini enggak sombong. Dan karena Allah memang melarang aku sombong, kata Nabi. Lantas boleh enggak sholawatan pakai sayyidina? Boleh. Karena sebagai bentuk penghormatan, pentakziman, pentasliman terhadap junjungan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini. Silakan Bu nanti pulang buka Qur'annya. Buka Qur'annya. Allah itu belum pernah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan langsung, belum pernah. Buka Qur'annya. Yang ngaji tafsir buka. Dari mulai Allah memanggil Adam, apa firman Allah kepada Adam? Ya Adam, nama langsung Pak, Ismul Mujarrad namanya. Manggil Nabi Idris, ya Idris. Manggil Nabi Nuh, ya Nuh. Memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Memanggil Nabi Musa, ya Musa. Memanggil Nabi Allah Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Memanggil Isa, ya Isa. Tetapi ketika memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad. Silakan buka. Takut saya salah, tapi nggak bakal ketemu Pak. Allah memanggil ya ayyuhan nabiyyu. Allah memanggil ya ayyuhar rusul. Allah memanggil Nabi Muhammad ya ayyuhal muzammil. Allah memanggil Nabi Muhammad ya ayyuhal muddaththir. Artinya apa? Allah saja memanggilnya dengan panggilan khusus. Bagaimana mungkin hanya seorang Zain Muhsin tidak mau memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad, Nabi yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh makhluk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, gak pakai Sayyidina juga gak dilarang. Sallallahu ala Muhammad juga monggo. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Tujuannya tidak ada lain karena nanti kita biar tetanggaan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah pernah menyatakan? Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling layak, yang paling pantas duduk nanti dekat denganku di hari kiamat adalah ibu-ibu Masjid Al-Aqsa yang senang baca sholawat. Kalau anaknya kurang pinter, nanti ibu setiap malam bacakan sholawat 10 kali, tiup dari ubun-ubunnya sampai ke kaki. Kalau bapaknya Pak Kiai, kalau bapaknya yang nakal, jangan bacakan sholawat, bacakan ayat kursi 41 kali. Kok bisa Kiai? Siapa tahu ada setan di dalamnya. Guyon nih gitu Pak Mun anak nakal pebanyak maca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tiup dari ubun-ubun sampai ke kakinya. Yang baca ibunya. Kalau bapaknya yang nakal, bacain juga. Baca ayat kursi 41 kali. Kok bisa Kiai? Malah tak ler-meler. Ini cerita mawon Bu. Ini kan hanya cerita dulu. Macam leceh abid tuh wajar amalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan di sekitar kita kan pasti banyak Tionghoa nih Pak ya. Ini kan banyak Cina kan. Banyak Cina nih kalau.
Saestu kula niki. Kula niki tonggo atau tonggo kula niku kathah tiyang Cina. Tetangga saya itu banyak orang Cina. Di sebelah rumah itu orang Cina, Pak. Suatu hari saya ditelepon orang. Selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi. Dari mana Pak ya? Begini Pak Kiai, saya dengar Pak Kiai bisa mengeluarkan jin. Wih, Bapak tahu dari mana? Saya dengar dari orang kalau Pak Kiai bisa mengeluarkan jin. Terus saya orang Cina Pak Kiai. Jadi adik saya sudah 1 minggu kemasukan. Terus tolong setannya keluarin. Nah, dalam hati saya arepe saya beriyer ya. Lah pikiran kula kusut Pak. Nah, dipanggil sama orang Cina, adiknya kemasukan. Datanglah saya pagi-pagi. Pas saya datang memang adiknya lagi kemasukan. Sebelum saya ruqyah, abangnya ngomong, Pak Kiai, yang penting adik saya sembuh. Berapapun Pak Kiai minta saya bayar. Wah, ini untung besar ini nih. Saya bilang begini, jangan begitu. Yang penting adik sampean sembuh. Soal bayaran itu cincai sebenarnya. Singkat cerita saya bacakan doa ruqyah ditambah sholawat. 5 menit sembuh Pak. Kaget abangnya. Wih, Pak Kiai ini sakti ho. Kenapa kok? Ini kemarin adik saya panggilkan loya, diobati sama loya tambah palah ha. Dalam hati saya setan ketemu setan. Saya bilang begini, aman-aman kok. Saya nggak sakti, yang hebat itu Allah. Saya ini hanya sebab kecil saja. Singkat cerita, abangnya nanya, berapa bayarannya Pak Kiai? Yang penting adik saya udah sembuh, terserah Kiai mau nyebut berapa. Nah, kalau saya pikiran, wah, arepe saya beriyer ya. Saya sebut, gini aja kok, saya cuma minta 3 juta saja. Abangnya bilang, murah sekali. Hah? Nyesel saya sebut 3 juta Pak. Akhirnya abangnya nanya, Pak Kiai, adik saya sudah sembuh. Ini pengobatannya ada garansinya tidak? Hah? Wow, ini kesempatan kedua ini. Masa ruqyah pakai garansi Bu? Tapi karena abangnya nawarin, saya bilang ada, garansinya ada. Berapa tahun Kiai? Terserah. Ada garansi setahun. Kalah garansi mobil Pak 2 tahun ada, 5 tahun ada, seumur hidup ada. Saya minta garansi 5 tahun Pak Kiai. Berapa garansi kalau 5 tahun? Saya bilang 2 juta. 5 menit saya dapat 5 juta. Pulang saya. Allah nggak suka dengan itu. Nolong ya nolong. Apa jawaban Rasulullah? Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Itu sama Muslim. Allah pasti akan menolongmu selagi kamu masih mau menolong saudaramu. Ketika engkau menolong saudaramu, Allah pasti menolongmu suatu waktu. Allah nggak suka. Keluar dari rumah orang ini, 5 menit kemudian saya nabrak ibu-ibu. Motor saya nabrak. Ibunya pingsan masuk rumah sakit habis 2,5 juta. Sepeda motornya habis 1 juta. 3,5 juta. Endilalah motor saya habis 500 Pak. Saya bawa uang ke rumah cuma 500. Itu pun badan lecet semua. Ya kalau nggak baik jangan.
Sedikit sing penting halal. Nek halal niku barokah. Nek barokah niku insya Allah manfaat. Ma ma'nal barokah? Ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Barokah itu adalah ketika Allah menambah kebaikan dalam perkara hidupmu. Itu barokah. Hartamu sedikit, gak usah khawatir kalau itu barokah. Sebab dengan harta yang sedikit tapi barokah, Allah jauhkan musibah, Allah dekatkan bahagianya. Ya Bu ya, Bu, Ibu, maka mulai malam ini sebaiknya jangan milih jadi orang kaya. Cukup jadi orang miskin bahagia. Wah, capek jadi orang miskin Pak Kiai. Suatu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai penutup saja biar nggak lama-lama, karena saya juga besok ada perjalanan jauh. Ada sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini rodif. Rodif itu tukang boncengnya Nabi. Jadi Nabi kalau naik unta, tukang pegangnya itu namanya Uqbah. Kalau Rasulullah naik kuda, Uqbah itu yang tukang tuntunnya, maka disebut rodif. Apa kata sahabat Uqbah? Laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari saya berjumpa Nabi. Wa qala li, dan kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Uqbah, ya Uqbah, silman qata'aka, sambung silaturahim. Kepada siapa? Kepada orang yang suka memutus silaturahim. Jaga hubungan baikmu dengan keluargamu, jaga hubungan baik dengan sesamamu, jaga hubungan baik dengan tetanggamu. Tetangga siapa? Siapapun saja, yang penting mereka itu orang baik, menjaga kebaikan di antara sesama, berarti mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Kalaupun mereka bukan orang yang sama imannya dengan kita, setidaknya mereka adalah saudara sebangsa, atau setidaknya dia sama sebagai hamba Allah, ciptaan Allah juga. Jaga mereka. Itu akhlak Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, wa'ti mimman haramaka, berilah sesuatu kepada orang yang malas memberi. Ibu, kalau tetangga ibu baik, ibu balas apa? Kalau tetangga ibu jahat, ibu balas apa? Bual kaulah. Mana ada muka jak macam tu. Pak, ini tu Pak, pengajian mana mungkin Pak, cabit-cabit nak. Kalau tetangganya baik, bapak balas apa? Kalau tetangga bapak jahat, bapak balas apa? Jahat, bagus itu tuh. Kata Nabi, kalau ada orang pelit, kalau ada orang cerai, nah cerai bahasa Indonesia apa? Kalau ada orang bakhil, ada orang kikir, ada orang kedekut, ada orang gagam tuku. Tahu gagam tuku? Gagam tuku itu lebih dari atas masin. Kalau ada tetangga kau yang masin, kata Nabi, sengke, sengke ini macam ni Pak. Dia tak suka beri, ngambek mau, takau tak ada. Kalau ada orang pelit, kata Nabi, berilah dia duluan. Sahabat bingung, Nabi, kenapa orang pelit harus dikasih duluan? Biar jadi obat. Kalau tidak sembuh, makin dikasih makin pelit dia. Ya biarkan saja. Ada tetangga baik, kita baik, itu biasa Pak. Tapi kalau ada tetangga jahat, kita masih bisa baik, itu luar biasa. Yuk yang ngaji tafsir, buka dalam tafsir Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala mengutip ucapan Isa alaihi salam. Apa ucapan Isa? Laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika wa kadzalika mukafa'ah, innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaika.
Kalau kamu baik sama orang baik itu biasa. Tapi kalau kamu baik sama orang jahat itu hebat. Maka mulai besok Bang Samsudin, kalau ada kawan Bang Samsudin tuh pelit, bagi dia duluan. Kalau ada tetangga ibu itu orangnya sengki, kedekut, bakhil, masin, datangi dia dulu. Mak Long, oh Mak Long, Mak Ngah, oh Mak Ucu, dengar baik-baik ya. Kalau ada tetangga awak tak baik dengan awak, doakan dia kepada Allah. Ya Allah, tetangga saya jahat ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Aku tidak bisa menolong, aku tidak bisa melawan dia ya Allah. Kejahatannya luar biasa ya Allah. Aku hanya berlindung kepadamu ya Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Maka pada saat itu ibu bukan musuhnya, tapi musuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga kata Nabi, wa'fu mimman zalamaka. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Ibu, ibu pernah disakiti? Pernah disakiti? Pernah. Sama siapa? Suami. Laki-laki yang takut istri. Bang Samsudin pernah disakitin sama siapa? Pacar. Oh, pacar. Aki-aki punya pacar ini. Kalau ada yang menyakitimu, maafkan dia. Bahkan sebelum orang itu minta maaf, maafkan duluan. Ini kan kita enggak, Pak. Kapan terakhir kali minta maaf sama suami? Terakhir minta maaf sama suami kapan? Lebaran. Astaghfirullahaladzim. Suami, kapan terakhir minta maaf sama istri? Sama, lebaran juga. Akhlak Nabi noh. Akhlak Nabi itu akhlak yang baik. Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, sesungguhnya pada dirimu itu, akhlakmu itu paling agung loh Muhammad. Kalau akhlak Nabi yang lain itu standar akhlaknya, Pak. Tapi ketika bicara soal akhlak Nabi, sebelum yang lain minta maaf, Nabi sudah memaafkan. Kita memang tidak bisa seperti Nabi, karena kita juga bukan Nabi. Tapi kita dididik, diajarin agar kita ini meniru, meneladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di malam yang berbahagia ini, saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengundang saya, memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan para jamaah dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga persaudaraan, jaga kasih sayang, jauhkan kebencian, buang permusuhan. Kita ini adalah manusia yang sama, diciptakan oleh Allah Zat yang Maha Kuasa, dan kita adalah umat yang sama, umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab kita sama, agama kita sama, kiblat arah kita dalam menyembah adalah sama. Dari kesamaan-kesamaan yang ada, hilangkan sekat-sekat kebencian di antara kita, ganti dengan persaudaraan. Kalau saudaramu keliru, maafkan dia. Kalau dia pernah membuatmu merasa kecewa, maafkan dia. Bahkan kalau perlu, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang pernah merasa dikecewakan oleh suami, suamimu adalah imammu. Seperti apapun kesalahan suamimu, dia masih adalah imammu. Maka ingatkan dia dan doakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para suami, kalau istrimu pernah mengecewakanmu, maafkan istrimu. Jangan menjadi dendam di antara sesama. Didik anak-anakmu dengan didikan-didikan yang baik. Zayyinu manazilakum bis-salah wa tilawatil Quran. Itulah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiasi rumah tanggamu bukan dengan perhiasan yang mewah. Hiasi rumah tanggamu bukan dengan karpet yang paling lembut. Hiasi rumah tanggamu bukan dengan perhiasan yang mewah dan megah, tapi hiasi rumah tanggamu dengan salat dan sujudmu. Dan yang kedua, wa tilawatil Quran.
Jangan lupa sering-seringlah kalian membaca Al-Quran. Al-Quran adalah penolongmu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sahabat Abu Umamah Al-Bakhili mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat yang akan menjadi penolong bagi kalian semuanya. Semoga pertemuan kali ini bukan hanya pertemuan di dunia, tapi kelak kita dikumpulkan di hadapan Allah bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga akhlak Nabi, kepribadian Nabi, ibadah Nabi, amal solih Nabi dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran pasti datang dari Allah, sementara kesalahan murni karena saya yang bodoh dan awam. Kepada seluruh panitia, khususnya anak-anak muda, semoga anda semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah, punya semangat perjuangan menegakkan syariat agama Allah, melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, karena Nabi mendidik anak-anak muda. Sejarah Islam mencatat ada anak muda yang bernama Abdullah. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah itu kurang lebih 360 orang. Semuanya mendapat gelar Al-Abadillah. Yang 5 yang paling masyhur, dan itu anak muda semuanya. Satu Abdullah bin Umar, satu Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan ada Abdullah yang berikutnya. Artinya anak-anak muda remaja Masjid Al-Aqsa insya Allah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan untuk memakmurkan Masjid Al-Aqsa di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah. Kesalahan itu adalah memang datangnya dari saya pribadi. Semoga Allah memberikan sehat zahir dan batin kepada kita, dan semakin mencintai agama Allah, semakin senang bersolawat kepada junjungan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.